Assalamualaikum Bu Muna. Waalaikumsalam Pak Muntahar. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi juga Pak Muntahar. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Nah, saya senang bertemu dengan Bu Muna hari ini. Nah, kehadiran saya di sini tentunya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Muna kembangkan nanti. Maka dari itu saya ingin mengamati proses kembangkan nanti, ya Bu Muna. Maka dari itu menurut Ibu bagaimana? Apakah Ibu sudah siap untuk melakukannya? Ya Pak, insya Allah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Muntahar yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching dengan Ibu Siti nantinya. Ya, terima kasih Bu. Nah, sebelumnya mulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya perhatikan selama proses coaching yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching sesuai dengan alur kita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur kita terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coaching, mengalih potensi coaching dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya, ya Bu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Apakah sudah jelas rubriknya Bu? Alhamdulillah Pak, saya akan melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang telah Bapak sampaikan. Saya rasa rubriknya sudah sangat jelas Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya bertanya ya Bu, pertama kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baik Bu, berarti fokus coaching yang saya perhatikan tentang mendengar, aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna, ya Bu. Semoga kegiatan observasi nanti dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita dan lancar Bu. Baik, ya terima kasih Pak Muntahar. Terima kasih Bu Mona yang telah menyediakan waktu kembali untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Bu Mona menilai performa dalam kompetensi kegiatan observasi yang telah dilakukan sebelumnya? Saya merasa bahwa saya telah melakukan observasi dengan coaching dengan baik dalam kompetensi ini Pak Muntahar. Nah, apa yang membuat Bu Mona merasa hal itu tersebut? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna dengan baik, Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Tentu saja boleh, Pak Muntahar. Nah, saya melihat bahwa Bu Mona telah melakukan proses coaching dengan baik, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, bagaimana pendapat Bu Mona terkait dalam hal ini? Saya senang sekali mendengarnya Pak Muntahar. Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya. Ya, oh ya Bu Mona. Di samping itu juga ada hal sedikit yang harus ditingkatkan terkait pertanyaan rencana aksi dari Bu Mona. Agar muncul rencana aksi yang lebih bervariasi tentunya. Bagaimana menurut Bu Mona? Saya paham Pak Muntahar. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi trik mengajukan pertanyaan agar lebih baik lagi. Jadi coaching lebih lega dengan hasil coachingnya. Nah, itu adalah langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik terakhir. Apa yang Bu Mona peroleh dari proses ini?
Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah selesai dan juga saya sangat berterima kasih sama Ibu atas kerjasama yang baik dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Muntahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Muna. Apa kabar hari ini Bu Siti? Alhamdulillah kabar Bu Siti baik Bu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Begini Bu Muna, Bu Siti mau bercerita tentang murid-murid Bu Siti yang pasif Islam. Oh, jadi ada murid-murid Ibu yang pasif dalam pembelajaran, begitu Bu Siti ya? Apa yang Ibu inginkan di akhir pembicaraan kita nanti? Saya ingin di akhir pembicaraan nanti menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana nantinya saya dapat meningkatkan keaktifan murid dalam belajar. Begitu Bu Muna. Baik, menurut Bu Siti berarti murid-murid yang aktif itu seperti apa sih ciri-cirinya Bu Siti? Baik Bu Muna, ciri-ciri murid yang aktif menurut saya ketika belajar yang pertama ia menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawan yang presentasi. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik antara pertanyaan dan jawaban. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka tepat waktu. Itu ciri-ciri murid yang aktif dalam belajar Bu. Oh, begitu ya Bu Siti. Saya ingin informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu apa sih penyebab murid kurang aktif dalam belajar? Menurut saya, mereka tidak aktif disebabkan yang pertama, mungkin mereka tidak paham dengan materi atau dengan konsep belajarnya. Jadi ketika belajar menganggapnya ia tidak mengerti dari awal. Yang kedua, mungkin mereka ada masalah pribadi atau apa, terkadang sehingga membuat mereka ada yang melamun atau ada mengobrol begitu dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Iya benar Bu, saya juga sependapat dengan Bu Siti. Lalu menurut Ibu apa rencana Ibu ke depannya? Menurut saya ya benar, mungkin selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya Bu. Jadi tidak itu saja. Jadi kalau saya ngajar mereka tidak bisa menebak ini lagi dan ini lagi. Kemudian juga saya akan mencari referensi untuk meningkatkan minat belajar murid. Itu Bu. Iya, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran dan referensi yang baru begitu ya Bu Siti ya. Dalam melakukan itu, ada tidak kira-kira yang bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah, menurut saya rekan sejawat yang memiliki kemampuan menyusun model ajar yang efektif, berpusat pada murid, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dapat dijadikan referensi Bu, yang dapat memadukan ilmu teknologi dalam pembelajaran dan menyusun trik belajar yang kreatif dan menyenangkan. Kira-kira kapan itu Ibu rencanakan? Rencananya saya akan menyusun modul tersebut setelah ujian semester ini Bu. Di situ saya rasa waktu yang tepat untuk saya menyusun modul. Jadi saya akan menerapkan di kelas di awal semester nanti Bu. Baik. Jadi nanti semester baru pakai metode yang baru gitu Bu Siti ya. Iya Bu, sudah berada di akhir pembicaraan kita nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Baik Bu Muna, Bu Siti mengucapkan terima kasih kepada Bu Muna. Menurut Bu Siti berkat tadi berbicara dengan Bu Muna bertanya, akhirnya Bu Siti menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang Bu Siti hadapi. Yang tadinya Bu Siti tidak terpikiran dengan adanya bertanya kepada Bu Muna, Bu Siti menjadi menemukan jawaban. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Siti sudah berbagi terkait masalah yang Ibu hadapi. Selanjutnya saya berharap nanti Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang telah Ibu buat untuk dilaksanakan